Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rebina Rosma, NIM 1923-1034. Saya dari kelompok 10, Kapita Selekta IPA, Pendidikan IPA A19, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang Basic Theory of Magnetics. Nah, saya menggunakan HP untuk melihat PowerPoint ya. Eh, di sini pertama kita akan membahas tentang teori dasar, yaitu teori dasar magnet. Di mana pertama kita akan membahas itu konsep dari magnet. Nah, pasti kita berpikir apa itu magnet? Nah, magnet merupakan suatu benda atau objek di mana dia memiliki suatu daerah atau area yang di area tersebut memiliki gaya tolak ataupun gaya tarik oleh magnet tersebut. Nah, lanjut, kita akan melihat tipe magnet ini. Pertama itu kita melihat berdasarkan dengan pembuatannya atau asalnya. Di sini pertama itu ada magnet natural. Nah, magnet natural ini apa? Magnet natural ini merupakan magnet alami yang memang sudah ada dari dulunya tanpa dibuat oleh atau dicampur tangankan oleh manusia dalam pembuatannya. Di sini itu ada contohnya yaitu berupa bukit magnet, di mana bukit magnet ini salah satu contohnya itu ada Bukit Jabal Magnet. Nah, Bukit Jabal Magnet ini merupakan magnet alami. Nah, bukit ini memiliki gaya tarik terhadap benda-benda di sekitarnya. Misalnya, ada benda-benda berupa logam, besi yang memiliki gaya magnet, maka benda tersebut akan tertarik kepada arah bukit tersebut. Nah, mari kita lihat contohnya. Jabal Magnet adalah gunung yang diprediksi menjadi pusat magnet terbesar di dunia. Respon daya magnet gunung ini dapat menggerakkan mobil, bahkan bus yang penuh penumpang dalam posisi persneling netral. Daya tarik dan dorong magnet ini pun bisa mengakibatkan mobil serta bus melaju kencang hingga mencapai kecepatan 120 km per jam. Namun, fenomena itu hanya berlangsung 2-3 km saja. Nah, teman-teman, itulah salah satu contoh dari fenomena yang terjadi pada Bukit Jabal Magnet di Madinah. Nah, sekarang kita akan melihat jenisnya. Yang kedua itu ada magnet buatan, di mana magnet ini merupakan magnet yang dibuat oleh manusia. Di sini salah satu contohnya yaitu kompas. Itu merupakan salah satu dari contoh magnet, di mana ini digunakan sebagai penunjuk arah. Selanjutnya kita akan melihat jenis magnet berdasarkan sifat dan materinya. Yang pertama itu ada diamagnetik, di mana diamagnetik ini merupakan sebuah benda yang dia tidak dapat atau tidak ditarik oleh magnet. Nah, contohnya ini itu ada gold dan zinc. Nah, yang kedua itu ada magnet paramagnetik, di mana paramagnetik ini ditarik lemah oleh magnet. Nah, contohnya yaitu aluminium dan platinum. Nah, sekarang ada yang ketiga, itu ada ferromagnetik, di mana ferromagnetik ini dia ditarik kuat oleh magnet. Nah, salah satu contohnya itu ada iron, steel, nikel, dan kobalt. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis magnet berdasarkan bentuknya. Di sini ada berupa magnet batang, magnet U, magnet kompas, berbentuk silinder, oval, dan keping. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pembuatan magnet ini. Nah, cara pembuatan magnet ini ada tiga. Yang pertama kita lihat itu ada magnet dengan cara digosok. Nah, bagaimana caranya? Cara ini sangat mudah. Kita cukup menggunakan satu batang magnet dan satu batang besi atau baja. Nantinya kita gosokkan magnet ini searah dengan batang baja ataupun besi yang ingin kita jadikan magnet. Nah, nanti ketika setelah digosok-gosokkan, nanti batang baja ataupun besi ini akan memiliki sifat magnet, di mana dia dapat menarik benda-benda magnet lainnya. Nah, selanjutnya cara pembuatan magnetik yang kedua itu ada dengan cara elektromagnetik.
di mana elektromagnetik ini kita sambungkan dengan aliran listrik. Nah, mari kita lihat contoh yang ini. Di sini ada besi, lalu dililitkan dengan kawat. Nanti ujung kawat ini kita hubungkan dengan baterai, di mana ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nanti kita sambungkan ke situ. Ketika besi telah dialiri listrik dari baterai ini, nanti besi tersebut akan memiliki sifat kemagnetan, di mana dia dapat menarik benda-benda magnet lainnya. Seperti gambar ini, dia dapat menarik paku. Nah, selanjutnya ada pembuatan magnet dengan cara itu menginduksi magnet. Nah, cara ini sangat mudah. Kalian dapat melakukannya dengan mendekatkan magnet yang kuat dengan besi ataupun baja. Nah, nanti ketika telah didekatkan, maka besi ataupun baja itu juga memiliki sifat magnet. Nah, nantinya dia juga dapat menarik magnet lainnya. Seperti pada gambar ini, di mana kita menggunakan statif. Di bagian atas kita letakkan itu ada magnet kuat. Di bagian pertengahan statif, nanti kita pasangkan itu besi ataupun baja yang ingin kita jadikan magnet. Nantinya di bawahnya, di bawah tempat statif itu kita letakkan paku, jarum atau benda-benda magnet lainnya. Nah, nanti ketika telah kita dekatkan, maka paku dan jarum tersebut akan terangkat ke atas karena mendapat efek tarik dari magnet tersebut, di mana jarum ataupun paku tadi terletak pada daerah medan magnet, di mana nantinya daerah medan magnet ini dapat menarik paku-paku tersebut ke magnet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi elektromagnet pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mengetahui bahwa penggunaan elektromagnet ini sangat banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya saja itu ada bel listrik, sklar, itu ada juga telepon kabel, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara kerja si magnet ini dalam bel listrik ini. Nah, pertama kita lihat pada S1 itu merupakan sklar satunya, di mana tempat kita menekan tombolnya. Nah, nanti ketika tombol ini ditekan, maka aliran listriknya akan menuju kumparan, dan kumparan ini berisikan besi. Dan nanti kita tahu bahwa besi merupakan benda yang apabila dialirkan listrik, maka dia akan menjadi magnet. Nah, nantinya ketika dia menjadi magnet, maka pematuk bel ini akan tertarik ke atas. Nah, ketika pematuk bel tersebut akan tertarik ke atas, maka dia dapat membunyikan bel. Nah, ketika pematuk ini tertarik ke atas, maka ujung pematuk yang di kumparan akan terdorong ke bawah. Nah, hal tersebut mengibatkan alirannya terputus, dan ketika aliran tersebut terputus, maka nantinya pegas di bawah ini nantinya akan mendorong pematuk itu ke atas lagi. Jadi kegiatan tersebut nantinya akan berulang-ulang sehingga bunyinya tuh seperti ring 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 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa medan magnet merupakan area atau suatu daerah di mana dia memiliki gaya tarik ataupun gaya tolak terhadap magnet lain di sekitarnya. Nah, lanjut. Itu kita akan membahas bagaimana sih cara menghilangkan gaya magnet pada suatu benda. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama itu adalah dengan cara memukulnya. Lalu yang kedua itu ada cara memanaskan. Dan yang ketiga dengan cara mengalirkannya dengan aliran listrik AC. Nah, di mana aliran listrik AC ini merupakan aliran yang berbolak-balik. Nah, kenapa ketiga hal tersebut dapat menghilangkan medan gaya magnet pada benda tersebut? Karena hal tersebut dapat mengubah susunan komponen atau urutannya, di mana dia yang mulanya searah nantinya akan beracak. Nah, ketika elemen tersebut beracak, maka dia akan kehilangan gaya magnetnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kemagnetan bumi. Nah, teori kemagnetan bumi ini kita tahu bahwa bumi kita merupakan suatu magnet raksasa. Nah, di mana kita tahu bahwa bumi kita memiliki kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, ketika kita menggunakan kompas, maka hal tersebut ditunjukkan adanya kutub utara ataupun kutub selatan. Namun hal ini berbanding terbalik, di mana kita tahu bahwa kutub utara geografis kita
nantinya kompas akan menunjukkan bahwa itu merupakan kutub selatan dari kemagnetan bumi kita. Jadi dia tidak sama, dimana ketika kutub utara yang mau kita tuju, maka pada kompas akan menunjukkan kutub selatan. Nah, begitu juga pada kutub selatan secara geografis, nanti pada kompas ditunjukkan adalah yaitu kutub utara kemagnetan bumi. Nah, namun hal tersebut juga terjadi penyimpangan di mana adanya ketidaktepatan posisi kutub utara maupun selatan kemagnetan bumi dengan kutub utara ataupun selatan secara geografis bumi. Nah, di sini adanya sudut yang menunjukkan ketidakdekatan atau ketidaktepatan kutub-kutub tersebut. Nah, di sini kita menemukan adanya kutub deklinasi. Nah, kutub deklinasi ini merupakan kutub yang secara di mana kita menemukan sudut deklinasi. Nah, sudut deklinasi ini merupakan sudut yang terbentuk pada garis vertikal antara kutub utara secara geografis dengan kutub selatan kemagnetan bumi. Nah, di sini juga kita menemukan adanya sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi ini apa? Sudut inklinasi ini merupakan sudut yang apabila ketika kita menggunakan kompas tidak selalu kita harus membukanya dengan lurus, maka harus sedikit kita tegakkan atau kita kebawahkan. Nah, begitulah dari teori kemagnetan bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz ini merupakan gaya yang ditimbulkan akibat adanya aliran listrik di daerah medan magnet. Nah, kita dapat melihat arah gaya Lorentz ini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan ini yang jempol menunjukkan arahnya arus listrik dan yang jari tunjuk menunjukkan arah dari medan magnet. Dan tiga jari ini yang tegak lurus dengan telapak tangan kita ini merupakan arah dari gaya Lorentz. Nah, sehingga nantinya dapat kita rumuskan adanya gaya sama dengan kuat medan magnet dikali arus dikali kawat kumparan atau kawat panjang tempat aliran listrik. Nah, apabila gaya Lorentz yang tidak tegak lurus, maka kita dapat menambahkan rumus sin alfa di belakangnya. Dan ketika dia tidak tegak lurus, maka akan membentuk sudut. Nah, sudut tersebut nanti kita masukkan ke dalam alfa. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari gaya Lorentz. Setelah mari kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu suatu kawat berarus listrik sebesar 10 ampere dengan arah gaya ke atas berada dalam sebuah medan magnetit 0,5 T dengan membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, tentukan besar gaya Lorentz yang dialami kawat. Jadi, dapat kita ketahui bahwa suatu kawat berarus listrik sebesar 10 ampere. Jadi itu adalah I. Berarti I-nya sama dengan 10 ampere. Dengan arah gaya ke atas berada dalam sebuah medan magnetit sebesar 0,5 T. Berarti itu adalah B. Kuat medan magnetit yaitu 0,5 T. Dengan membentuk sudut 30 derajat. Berarti itu adalah tetanya yaitu 30 derajat. Apabila panjang kawat 10 meter, berarti L. L sama dengan 10 meter. Tentukan besar gaya Lorentz yang dialami kawat. Berarti yang ditanya adalah F. Jadi kita tahu bahwa rumus F sama dengan B kali I kali L sin theta. Mari kita masukkan ke rumus. 0,5 dikali 10 ampere kali 10 meter sin 30 derajat. Jadi F-nya sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 10 sin 30 sama dengan setengah. Kita coret, dapat 5. Jadi F-nya sebesar 25 Newton. Begitulah contoh soal dari gaya Lorentz. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik ini ada 3. Yang pertama itu ada generator. Nah, kita tahu apa itu generator. Nah, generator itu merupakan suatu alat di mana dia dapat merubah
energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kita sering melihatnya pada pembangkit listrik tenaga angin, di mana nantinya angin akan menggerakkan baling-baling dan nanti energi gerak yang dihasilkan baling-baling tersebut akan dapat mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada dinamo AC dan DC, di mana dinamo ini merupakan generator yang tingkatnya lebih relatif kecil. Nah, di sini ada dua generator. Yang pertama itu ada dua dinamo. Yang pertama itu ada dinamo AC, yaitu dinamo ini memiliki arah arus listriknya itu bolak-balik, sedangkan yang DC memiliki arah listriknya secara searah. Nah, dinamo ini sering kita jumpai di sepeda, di mana dinamo ini nantinya akan memberikan energi listrik untuk menghidupkan lampu pada sepeda. Nah, selanjutnya ada transformator, di mana transformator ini nantinya akan terbagi dua, yaitu ada transformator step down dan ada transformator step up. Nah, transformator step down dia merupakan transformator yang nantinya digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Sedangkan yang transformator step up dia akan menaikkan tegangan listrik. Nah, di sini kita mendapatkan transformator step down ini dengan kita melihat pada gambar seperti transformator ini dapat kita simpulkan bahwa jumlah lilitan pada transformator step down ketika dia primer atau ketika masuk itu lebih banyak daripada sekunder. Dan kita tahu bahwa step down dia merupakan penurunan tegangan. Jadi kita tahu ketika primer tegangannya besar dan ketika sekunder tegangannya akan kecil karena dia merupakan penurunan tegangan. Nah, begitu juga pada step up, di mana nantinya pada step up ini tegangan pertamanya itu akan kecil dan ketika tegangan sekundernya itu nantinya akan semakin tinggi karena dia merupakan memiliki fungsi di mana dia untuk menaikkan tegangan. Nah, jadi kita dapat merumuskan yaitu tegangan primer banding tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer banding jumlah lilitan sekunder. Namun di sini terdapat perbedaan pada arus listrik di mana dia berbanding terbalik. Jadi dapat dirumuskan seperti gambar rumus di sini, yaitu I sekunder banding I primer sama dengan N primer banding N sekunder sama dengan V primer banding V sekunder. Nah, begitulah rumusnya. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh soal dari transformator ini. Mari kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan kumparan sekunder sebuah transformator adalah 2:5. Jika transformator tersebut dihubungi dengan sumber arus bolak-balik sebesar 220 volt, tentukan tegangan sekundernya. Jadi di sini kita ketahui yaitu jumlah lilitan kumparan primer yaitu NP sama dengan 2 dan jumlah lilitan kumparan sekunder yaitu NS sama dengan 5. Lalu selanjutnya kita ketahui yaitu dihubungi dengan sumber arus bolak-balik sebesar 220 volt. Tentukan tegangan sekunder. Berarti kita juga mengetahui yaitu tegangan primernya yaitu VP sama dengan 220 volt. Tentukan tegangan sekundernya yaitu VS. Kita tahu bahwa rumus dari transformator ini yaitu NP banding NS sama dengan VP banding VS sama dengan IS banding IP. Jadi di sini yang kita ketahui yaitu ada N dan ada V sekaligus VS-nya dicari. Jadi kita cuma menggunakan dua rumus ini. Lanjut, NP-nya sebesar 2 banding 5 sama dengan 220 volt dibanding VS. Nah, VS ini kita substitusikan ke atas, yaitu VS sama dengan 220 volt dikali 5-nya naik ke atas, dikali 5 bagi 2. Nah, ini kita sama-sama bagi 2, ini habis, dan ini menjadi 110 volt.
Jadi VS-nya kita ketahui yaitu 550 volt. Nah, sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.